Shalom, damai Kristus beserta kita. Kali ini kita akan membahas tentang kehendak bebas. Apakah ada yang namanya kehendak bebas jika Tuhan sudah menentukan? Gitu ya. Kita akan bicara tentang kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Oke. Saya mau cerita terlebih dahulu sebagai pengantar. 3 atau 4 bulan yang lalu, saya disapa seseorang. "Mas, gimana kabarnya?" Saya jawab, "Weh, iya, apik-apik wae." Saya lihat orang Arab. Tapi saya kok gak kenal. "Ini siapa?" tanya saya dalam hati. Saya pribadi itu termasuk orang yang cuek. Tapi waktu itu rasa penasaran saya lagi tinggi. Jadi saya nanya, "Sorry, siapa ya? Aku kok gak kenal." Dia hanya senyum-senyum. "Tetangga, Mas." Nyebelin ini anak. Gak mau ngomong siapa namanya. "Aku si A, Mas. Aku si B, Mas." Kan lebih enak. Tapi dia hanya jawab tetangga. Saya punya tetangga Arab hanya satu. Ini pasti anaknya IEU. Di Jawa itu kalau orang Arab dipanggilnya Iye, dan kalau orang Cina dipanggil Iyo. Saya gak tahu apa maksudnya. Mama saya dulu biasa dipanggil Yukli, Iyuk paling cilik, atau kadang Yuk Cin, Iyuk Cino. Dan nenek saya dipanggil Yuk D, Iyuk paling gede, sing luwe tuwek maksudnya. Nah, ini pasti anaknya YU. Tapi saya gak tahu yang mana. "M atau A?" saya tanya lagi. Baru dia jawab, "M, Mas." Astagfirullah. Pangling aku. Lalu kita ngobrol sebentar di jalan. Depan gang mau masuk kampung. Dan gak lama saya pamit mau pulang. Di rumah, saya jadi inget sama mereka waktu masih bayi. Jadi saya punya tetangga Arab. Anaknya banyak. Setiap tahun brojol 1. Saya gak tahu gimana caranya itu. Orang mengandung saja kan 9 bulan. Ini setiap tahun 1 anak. Dan anaknya ada berapa saya gak tahu. Tapi dulu itu ada 4 anak yang sering saya culik ke rumah. Penculikan. Habisnya lucu-lucu. Gemesin. Saya sendiri masih SD. Kelas 6 atau SMP gitulah kira-kira. Kelas 1. Nah, 2 anak sudah bisa jalan. 2 anak lagi masih digendong. Dan yang masih digendong sudah punya adik lagi. Gak ngerti dah gimana itu caranya. Anak pertama ini perempuan. Inisialnya I. Anak kedua juga perempuan, J. Anak ketiga laki-laki yang menyapa saya tadi, M. Dan anak keempat laki-laki, A. Si A masih punya adik lagi. Tapi sayanya sudah gak inget karena memang jarang saya culik. Yang sering saya culik hanya 4 anak ini saja. Si I, si J, si M, sama si A.
Dan anak pertama ini mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya, atau lebih tepatnya dari abahnya. Istrinya Iye ini gak pernah keluar rumah. Gak ada satupun tetangga yang tahu seperti apa istrinya Iye. Bukan masalah pakai cadar atau tidak pakai cadar, tapi memang gak pernah keluar rumah. Semua kegiatan Iye sendiri yang keluar. Belanja pun juga Iye yang belanja. Di rumah dulu kan dagang sembako. Yang beli beras, gula, kopi, rokok, bahkan pembalut untuk wanita, itu Iye-nya sendiri yang belanja. Pembantunya jarang disuruh belanja. Pembantunya lebih banyak disuruh jaga anak kalau mereka ada di luar rumah. Makanya bisa saya culik itu anak-anak ke rumah. Kalau yang jaga Iye-nya sendiri, saya gak berani ngajak main. Nah, anak pertama ini dapat perlakuan khusus dari Iye. Apa saja yang diminta anak ini pasti dituruti. Sebisa mungkin jangan sampai membuat si anak ini menangis. Kalau keempat-empatnya ini lagi asik main di rumah gitu ya, lalu pembantunya datang jemput. Ayo, dipanggil Umi, makan siang. Si I gak mau pulang. Anak pertama ini. Begitu digendong, nangis. Oh ya, masih mau main ta? Dia mantuk gitu ya. Ya sudah. Titip dulu yo mas. Yang lain digendong, bawa pulang. Yang lain juga gak mau pulang, ikut nangis, gak ngurus, tetap harus pulang. Yang gak enak kan jadi kitanya, gak ikut punya anak, adik-adiknya pulang semua, yang ini masih mau main di rumah. Kesane piye gitu kan? Pembantunya cerita baru kita tahu. Kalau ini anak memang mendapat perlakuan sedikit berbeda dengan anak kedua dan anak-anak yang laki-laki. Sepertinya pilih kasih, tapi ternyata tidak. Ada maksud tersembunyi dari perlakuan khusus itu. Karena setelah si anak ini sudah menginjak usia remaja, sudah SMP lah kira-kira. Ini anak hilang dari peredaran. Gak pernah kelihatan lagi. Sementara anak-anaknya yang lain masih eksis. Kemana ini anak? Menjadi pertanyaan besar kan? Jawabannya adalah dipengit. Siti Nurbaya. Ini anak dipengit. Sudah gak boleh keluar rumah lagi. Sekolah juga sudah enggak. Dan gak lama setelah itu kita dapat undangan kawin. Ini anak sudah seperti umiknya. Gak pernah keluar rumah lagi. Makanya ketika masih kecil, apapun yang diinginkan ini anak, apapun yang dilakukan ini anak, diberikan dan dibiarkan sebebas-bebasnya sama orang tuanya. Anak yang kedua sekarang juga sudah menikah, tapi masih eksis. Boleh keluar rumah, gak pakai jilbab, gak pakai cadar pula. Setiap hari saya masih ketemu, dan saya masih bisa mengenali wajahnya, karena wajahnya tidak banyak berubah dari kecil. Oke, itu tadi sedikit cerita pembuka
tema kita tentang kehendak bebas. Dan cerita tadi adalah sama persis seperti kehidupan saya pribadi dengan Tuhan, di mana saya juga diberi kebebasan sebebas-bebasnya oleh Tuhan. Tapi pada saatnya nanti, kita sudah tidak boleh lagi saenak udele dewe. Nanti saya sharing juga versi pengalaman saya. Bagaimana Tuhan melatih kita supaya menjadi kuat. Melatih kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu kalau waktunya cukup ya. Kalau nggak cukup ya mungkin minggu depan. Sekarang, apakah ada yang namanya kehendak bebas jika Tuhan sudah menentukan? Kita akan bicara tentang kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Mana kehendak manusia, mana kehendak Tuhan. Ini akan menjadi sedikit rumit. Semoga tidak makin bingung dengan penjelasan saya. Kehendak bebas ini sebenarnya termasuk ciri Tuhan. Gitu kali ya. Seperti halnya dengan kalimat yang pertama menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang pertama. Dibolak-balik. Yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dikatakan hidup, engkau ini mati. Dikatakan mati, engkau ini hidup. Seperti itu kira-kira ciri dari Tuhan. Sangat kompleks. Dibilang sederhana, Tuhan itu rumit. Dibilang rumit, Tuhan itu sederhana. Tuhan dikatakan A, dia akan berkata, aku ini B. Dikatakan B, dia akan berkata, aku ini A. Intinya, Tuhan tidak mau dituntun oleh manusia, tetapi manusialah yang harus dituntun oleh Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Oke, kita langsung buka kitab sucinya saja. Kejadian 3. Manusia jatuh dalam dosa. Peristiwa Adam dan Hawa makan buah terlarang. Sebelumnya di Kejadian 2, Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman boleh untuk dimakan, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada baiknya kita baca sekalian saja. Kejadian 2, ayat 16 dan 17. Kita baca ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalian garis bawahi kalimat sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita simpan ini untuk nanti. Hawa sudah makan ini buah. Adam juga ikutan makan. Kok gak mati? Kan gitu ya. Kita simpan untuk nanti. Untuk saat ini, saya punya 2 pertanyaan besar.
Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan terkait kehendak bebas ini. Roh menyelidiki segala sesuatu, tapi takutnya saya justru membuat bingung, bukannya menjelaskan. Karena hal ini sangat kompleks, jadi tolong dimaklumi. Saya bukan pengajar yang baik. Saya hanya berusaha memberitahu ulang apa yang pernah Tuhan ajarkan pada saya. Pengajar yang baik itu ya hanya Yesus sendiri. Tuhan sanggup membedah lebih kompleks lagi, sekaligus menjelaskan apa yang tidak sanggup dijelaskan oleh manusia. Dan Yesus itu hidup. Saya lebih suka kalau kalian benar-benar berusaha untuk mencari Yesus, bertemu dengan Yesus di dunia ini, bukan ketemu nanti di akhirat. Kalau di akhirat sudah gak ada pengajaran, brother, sister. Yang ada pengadilan. Saya lebih suka kalau kalian ketemu Yesus di dunia saat ini dan diajar Yesus sendiri. Itu membuat saya lebih bahagia dan melegakan hati saya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah pada saat itu manusia sudah memiliki yang namanya keinginan? Maksud saya tentu saja sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa sudah memiliki yang namanya keinginan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika Tuhan sudah kasih perintah pada Adam untuk jangan makan buah dari pohon pengetahuan, apakah Tuhan juga yang membuat Adam untuk makan buah itu? Nangkep ya maksud dari pertanyaan saya? Jika Tuhan sudah kasih perintah pada saya, Odi, pergilah ke wilayah A. Tapi kemudian Tuhan jugalah yang membuat saya untuk pergi ke wilayah B. Supaya apa? Supaya saya berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan suruh saya ke wilayah A, tapi Tuhan mengeraskan hati saya sehingga saya pergi ke wilayah B. Apakah Tuhan seperti itu? Nangkep ya maksudnya? Atau katakanlah seperti peristiwa Firaun. Tuhan kasih perintah pada Musa untuk membebaskan Israel, umat pilihannya. Tapi Tuhan sendiri mengeraskan hati Firaun, sehingga bangsa Israel gak bisa langsung keluar. Tuhan memang punya maksud tersendiri, ya kan? Tuhan mau menyatakan diri kepada bangsa-bangsa lain. Oke, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Mari kita selidiki. Apakah manusia sebelum jatuh ke dalam dosa sudah memiliki yang namanya keinginan? Kita buka Yakobus. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Pengujian dan pencobaan. Kalian baca sendiri semua. Saya langsung menjelaskan saja biar gak terlalu panjang.
Oke, sekarang kita lihat ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apakah Adam sudah punya keinginan? Atau keinginan Adam itu baru lahir setelah dia makan buah pengetahuan? Saya katakan, sebelum Adam makan buah pengetahuan, manusia itu sudah punya keinginan. Tapi sebelum manusia punya keinginan, Tuhan sudah punya keinginan terlebih dahulu. Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Tuhan ingin agar manusia tidak makan buah pengetahuan. Dan Tuhan ingin agar hal itu dituruti. Tapi kenyataannya Hawa sudah makan buah itu. Kemudian baru Adam ikut makan buah itu. Sekali lagi ya, dengarkan baik-baik. Hawa makan buah pengetahuan terlebih dahulu. Baru Adam ikut makan. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu roh dan daging. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Yang lemah apa, saudara? Daging. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, apa itu karena Tuhan? Coba dibaca Yakobus ayat 13-nya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan ini asalnya dari mana? Keinginan daging kita sendiri. Kita lari ke Ayub. Kita lari-lari sejenak ya saudara, biar sehat. Saya hanya mau memperjelas Yakobus ayat 13 ini. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita buka Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Dilanjutkan dengan Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Kalian baca sendiri. Saya ulang ya. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Dilanjutkan Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Apakah iblis bisa mencobai Tuhan? Kalian baca Ayub 2 ayat 3. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.
Apakah ini artinya Tuhan berhasil dibujuk iblis? Saya katakan tidak. Kalau kalian baca keseluruhan ayat yang saya berikan tadi, kalian akan mendapatkan bahwa Tuhanlah yang apa ya? Yang memprovokasi iblis terlebih dahulu. Bukan iblis yang memprovokasi Tuhan. Bahkan saya katakan iblis gak berani bicara sebelum Tuhan bicara. Termasuk anak-anak Tuhan sekalipun. Mereka tidak ada yang berani bicara sebelum Tuhan bicara. Kalau secara duniawi, gambaran seperti ini bisa kalian lihat dalam Ester, di mana tidak ada seorang pun yang berani bicara pada raja. Kalau raja tidak berkenan memanggil namanya atau mengulurkan tongkat emas kepadanya. Kalian baca Ester. Nangkep ya? Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Allah tidak mencobai siapapun. Yang ngompori itu Tuhan duluan. Dari mana kau Iblis? Jalan-jalan keliling kampung. Kau lihat hambaku Ayub, saleh dan jujur toh, takut akan Tuhan, gak koyo awakmu, mlaku dhewe saenak udelmu. Ini Tuhan lagi ngompori iblis. Iblis tidak dapat mencobai Tuhan. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yo mestianya engkau yang berkati, coba kau ambil semua berkatmu. Pasti engkau dikutuki. Oke, semua berkatku ada dalam kuasamu. Tapi jangan kau ambil nyawanya. Siap komandan. Bukan Tuhan yang mencobai. Tuhan tidak mencobai siapapun. Bahkan di sini pun Tuhan tidak mencobai iblis. Iblis dicobai oleh kesombongannya sendiri, oleh keinginannya sendiri. Ini keren sekali kalau kalian bisa mengerti firman Tuhan dalam Ayub tadi. Oke. Sekarang mari kita lihat Yakobus ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi menurut Yakobus, dosa itu terjadi kalau keinginan itu sudah dibuai. Kalau belum dibuai, apakah bisa menjadi dosa? Tentu saja belum. Contoh, kita belum masuk Matius 5 ya, Yesus dan hukum Taurat. Tapi saya mau kasih contoh terlebih dahulu, biar bisa dipahami. Contoh mabuk. Apakah mabuk itu dosa? Saya katakan tidak, saudara. Mabuk itu tidak berdosa. Nuh itu mabuk. Dia minum anggur sampai mabuk.
mabuk itu sendiri tidak berdosa. Yang membuat berdosa itu efek dari mabuknya. Orang mabuk itu gak sadar. Bisa punya nyali yang gede. Dikhawatirkan karena mabuk menimbulkan tindakan kriminal yang lainnya. Pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Saya pribadi pernah minum minuman keras. Saya pernah mabuk. Tapi jujur, saya pribadi memang gak suka mabuk. Gak enak. Dan saya juga memang gak kuat minum. Jangankan yang kadar alkoholnya tinggi, macam whisky atau vodka, cukup bir 2-3 gelas saja saya sudah tepar. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Ngene ta rasane mabuk. Apa enak pikir saya waktu masih setengah sadar. Saya sama teman-teman saya dulu gak boleh mabuk. Kalau saya ingin mabuk, boleh. Tapi di base camp. Karena dulu saya pernah nongkrong di swalayan Circle Pip Sensor. Kita beli bir di sana dan minum di depan swalayan itu. Saya minum paling 2-3 gelas dan langsung tepar. Dan waktu mau pulang, saya gak mau bangun. Kita naik motor, temen-temen yang susah. Ditinggal gak mungkin, disuruh bangun saya sudah gak kuat. Akhirnya saya digotong, dinaikin motor. Disuruh pegangan juga sudah lemes. Akhirnya boncengan bertiga. Saya ada di tengah. Teman-teman yang panik, sayanya sudah gak sadar. Bodoh amat. Orang mabuk itu gak bisa ngapa-ngapain, saudara. Ngangkat tangan saya sendiri aja waktu itu saya gak kuat. Bagaimana bisa berbuat dosa? Tapi bagi yang memang kuat minum, kuat mabuk, bisa jadi menimbulkan dosa. Paham ya? Contoh yang lain. Gak punya duit, lalu mikir ingin ngerampok bank. Baru mikir, baru ingin, belum action, belum dibuai. Apakah itu dosa? Menurut Yakobus itu belum dosa. Dan itu memang bukan dosa. Hanya ngebayangin kalau kita lagi ngerampok bank. Belum dosa. Saya kasih contoh yang lebih menarik. Kita kembali pada Adam dan Hawa. Tapi mohon maaf, kita akan bicara seks. Mohon semuanya berpikiran dewasa. Jangan porno, jangan jorok. Berpikiran dewasa. Adam itu manusia pertama. Dia tidak dilahirkan tapi diciptakan. Begitu juga dengan Hawa. Tidak dilahirkan tetapi diciptakan. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam dan Hawa itu punya alat kelamin yang berbeda. Tetapi alat kelamin manusia itu tidak lebih dari sebongkah daging. Yang makan buah terlarang siapa duluan?
Hawa. Baru Adam ikut makan. Keinginan tidak akan menghasilkan dosa kalau tidak dibuahi. Kita bicara tentang seks. Salah satu keinginan daging kita. Alat kelamin wanita itu ada yang namanya ovarium. Fungsinya adalah memproduksi sel telur. Kalau sel telur ini tidak dibuahi sperma, tidak akan terjadi kehamilan. Keinginan daging harus dibuahi baru melahirkan dosa. Meskipun itu adalah hubungan suami istri yang sah, seks tetap menghasilkan dosa kalau itu dibuahi. Dosa lelehan, gak usah ngeyel. Tuhan kasih perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bagaimana bisa bertambah banyak kalau tidak melakukan hubungan seks? Hubungan seks suami istri itu tidak berdosa. Kok ngeyel? Tuhan bisa menjadikan keturunan bagi Abraham dari batu. Gak perlu seks. Ngerti yel, ngeyel? Adam dan Hawa itu tidak berasal dari lelehan. Tetapi sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia sudah menjadi berdosa, lahir dari lelehan. Mazmur 51, pengakuan dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku. Saya mau kalian garis bawahi ayat Mazmur ini. Mazmur 51. Engkau berkenan akan kebenaran dalam hati. Kalian garis bawahi ayat itu. Karena kita akan melihat perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 27 dan 28. Langsung saja kita baca. Kita kembali ke Matius. Matius 5 ayat 27 dan 28. Saya bacakan ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kalian garis bawahi, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kalau Yakobus tadi mengatakan keinginan harus dibuahi dulu, baru menghasilkan dosa. Sekarang Yesus berkata, gak perlu dibuahi, baru mikir sudah bisa berdosa. Kalau Yakobus tadi mikir ngerampok bank belum dosa, kalau Yesus baru ada di pikiran sudah berdosa. Makanya ikut Yesus itu dituntut lebih. Nggak enak-enak, bos. Tuhan itu melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia. Berzina di dalam hati. Siapa yang bisa melihat hati manusia?
kalau bukan Tuhan. Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Siapa yang bisa melihat batin manusia kalau bukan Tuhan? Tuhan itu melihat dalamnya manusia, bukan luarnya manusia. Tuhan melihat jiwamu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat pikiranmu. Tuhan melihat batinmu. Tuhan melihat rohmu. Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Makanya dikatakan, bersihkan dulu cawan bagian dalam, maka bagian luar juga akan bersih. Nangkep ya saudara? Jadi sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, apakah manusia sudah punya keinginan? Jawabannya adalah sudah. Karena kita terdiri dari roh dan daging. Ada keinginan daging sejak dari awal. Itu terlihat dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat, lalu hatinya tertarik. Melihat terus kepengen. Memandang serta menginginkannya. Itulah keinginan. Keinginan daging. Sekarang kita akan selidiki pertanyaan kedua. Kita balik buka Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Yang makan buah terlarang tadi siapa duluan? Adam atau Hawa? Hawa kan? Setelah Hawa makan buah itu, lalu dia kasih ke suaminya. Sayang, ini ada buah enak loh rasanya. Terus diambil sama Adam dan Adam ikut makan, gitu kan? Sehingga keduanya kemudian menjadi berdosa pada Tuhan. Sesungguhnya dalam kisah ini, Tuhan gak cawe-cawe. Tuhan gak ikut campur tangan. Sepenuhnya terserah pada Adam. Sepenuhnya terserah pada Hawa. Tetapi sebelum Adam dan Hawa mengambil sebuah keputusan, Tuhan sudah tahu keputusan apa yang akan diambil oleh Adam dan Hawa. Kalimat yang kalian garis bawahi tadi, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada indikasi Tuhan sudah mengetahui bahwa Adam pasti akan makan buah itu. Kalimat tersebut bukan hanya sekedar kalau atau jika. Nangkep ya maksud saya. Kalau saya ganti kalimat itu seperti ini. Jangan kau makan buahnya. Jika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak ada indikasi suatu kepastian. Tuhan hanya tahu, pokoknya kalau dimakan engkau mati. Kalau tidak dimakan, everything is good. Semuanya akan baik-baik saja. Gak bingung kan saudara?
Saya tahu ada kabel terkelupas. Saya bilang sama saudara, jangan kau pegang itu kabel. Jika engkau pegang itu kabel, engkau pasti akan kesetrum. Lalu saya tinggal, dan saya tidak tahu apakah saudara tetap nekat pegang itu kabel atau tidak. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, pokoknya kalau dipegang pasti kesetrum. Titik. Nangkep ya maksud saya? Nanti kita bedakan dengan kasus Kain dan Habel. Tuhan juga sudah tahu kalau Kain akan membunuh Habel. Tapi Tuhan memperingatkan Kain dengan bahasa jika. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Adam itu manusia pertama. Tidak lahir dari campuran sperma dan sel telur. Itu aja. Begitu juga dengan Hawa. Jadi saya ulang ya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam kalimat itu ada indikasi Tuhan sudah mengetahui bahwa manusia pasti akan makan buah itu. Tapi Tuhan gak mau ikut campur tangan. Semuanya terserah pada keputusan Adam dan Hawa. Kalau Tuhan ikut campur tangan, sudah pasti Adam dan Hawa tidak akan sampai makan buah terlarang itu. Tuhan kan maha tahu. Ketika Hawa masih ngobrol sama si ular, bisa saja Tuhan samperin. Ayo, mau ngapain? Mau metik buah terlarang ya? Tak sentil kupingmu nanti. Atau bahkan jauh sebelumnya, Tuhan sembunyikan saja itu pohon. Kan bisa. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Tuhan membiarkan hal itu? Padahal Tuhan maha tahu. Dia sudah mengetahui bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Ada hari di mana Adam dan Hawa pasti akan makan buah itu. Kenapa kok dibiarkan? Satu pertanyaan belum selesai, sudah ada pertanyaan lagi. Kompleks memang. Kalau sudah bicara tentang Tuhan, sambung menyambung menjadi satu, itulah firman Tuhan. Jawabannya nanti ya di belakang. Sekalian sama Adam dan Hawa sudah makan buah terlarang, tapi kok gak mati. Ini soal roh versus daging. Sebenarnya hal ini juga sudah pernah saya bahas di video yang lain. Tapi kali ini kita balik dulu pada kehendak bebas. Jadi dalam kasus Adam dan Hawa ini, semua terserah pada keputusan Adam dan Hawa. Murni kehendak manusia, tanpa campur tangan Tuhan. Kita bedakan dengan peristiwa Abraham dan Abimelek, perkara Sarah. Kita buka Kejadian 20. Abraham kan meminta Sarah untuk berbohong. Setengah bohong maksudnya. Sarah memang saudaranya Abraham. Anaknya Terah tapi beda ibu. Tapi kemudian diambil menjadi istri. Kan gitu sih?
bohong hitam dan bohong putih. Enggak ya, enggak ada bohong hitam dan bohong putih. Bohong ya bohong. Nah, Abimelek kan gak tahu kalau Abraham berbohong tentang Sarah. Jadi dia berniat untuk mengambil Sarah sebagai istri. Apakah Abimelek tulus atau tidak? Abimelek tulus ingin menjadikan Sarah sebagai istri. Itu kehendak Abimelek. Tapi Tuhan cawe-cawe. Tuhan ikut campur. Tuhan datang lewat mimpi. Tuhan ingin. Ini keinginan Tuhan nih. Tuhan ingin Abimelek mengembalikan Sarah pada Abraham. Karena Sarah itu istrinya Abraham. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Abimelek ingin menjadikan Sarah sebagai istrinya. Keinginan Tuhan, Abimelek mengembalikan Sarah pada Abraham. Peristiwa ini adalah ketika kehendak manusia bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi masih kehendak bebas atau sudah masuk kehendak Tuhan? Kalau seperti ini, dikatakan kehendak bebas, Tuhan kok ikut campur tangan. Dikatakan kehendak Tuhan, keputusan akhir ada di tangan Abimelek. Dia mau mengembalikan Sarah atau tidak? Kan gitu. Kalian sering mendengar kalimat berikut. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Benar ya? Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Tuhan berusaha, siapa yang menentukan? Apakah Tuhan juga yang menentukan hasil usahanya sendiri? Saya katakan, tentu saja tidak demikian. Jika manusia berusaha, Tuhan menentukan, maka jika Tuhan berusaha, manusialah yang menentukan. Tuhan berusaha menyelamatkan manusia. Keputusan akhir ada di tangan manusia. Mau diselamatkan atau tidak. Tuhan berusaha memberikan anugerah pada manusia. Keputusan akhir ada di tangan manusia. Mau diterima atau ditolak. Tuhan berusaha mengundang manusia. Keputusan akhir ada di tangan manusia. Mau datang atau tidak. Tuhan yang berusaha, maka manusia yang menentukan. Tetapi kalau manusia yang berusaha, maka Tuhan yang menentukan. Babel. Itu adalah usaha manusia. Manusia berusaha, maka Tuhan yang menentukan. Sampai sini nangkep ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan ikut campur tangan atas keinginan Abimelek, Tuhan hanya bilang,
terserah ente. Engkau tetap ngotot mau ngambil Sarah, ya monggo, aku gak cawe-cawe. Tapi aku mau ambil nyawamu. Kan gitu bosku. Engkau punya kehendak, aku juga punya kehendak. Apa gunane punya Sarah tapi mati? Tapi kalau dikatakan Tuhan tidak ikut campur tangan, nyata-nyata ini Tuhan ikut campur tangan. Jadi ada kehendak bebasnya, ada. Tapi juga ada kehendak Tuhan. Nangkep ya? Kalau Abimelek tidak tahu bahwa Sarah itu istri orang, hukum Taurat apa sudah ada? Belum. Dan Abimelek berdosa tanpa hukum Taurat. Ini artinya Tuhan sudah punya hukum sebelum ada hukum Taurat. Sekarang bagaimana dengan Daud? Daud mengingini istri Uria. Termasuk kehendak bebaskah? Kenapa Tuhan tidak datang lewat mimpi untuk memperingatkan Daud seperti Tuhan memperingatkan Abimelek? Seolah-olah Tuhan tidak mau ikut campur tangan dalam keinginan Daud. Apakah karena zaman Daud sudah diberikan hukum Taurat, jadi gak perlu diperingatkan? Jangan mengingini istri sesamamu. Dan Daud menginginkan istrinya Uria, orang Het. Diberi peringatan lewat Nabi Nathan. Sebenarnya Nabi Nathan tidak memberi peringatan, tapi memberitahu kesalahan atau dosanya Daud. Kalau memberi peringatan itu ya sebelum kejadian diberitahu. Dan hukum Taurat itulah yang memberi peringatan bahwa dalam hukum Taurat itu ada kehendak Tuhan, jangan dilanggar. Ngerti ya? Saya beri satu lagi. Kita buka Kejadian 4. Kain dan Habel. Peristiwa di mana persembahannya Kain tidak diindahkan sama Tuhan. Kita baca ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika," ini yang saya maksud tadi, "tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Apakah Tuhan tidak mengetahui bahwa Kain akan membunuh Habel? Pastinya sudah tahu. Lalu kenapa dibiarkan? Tuhan hanya kasih peringatan. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Selebihnya terserah pada Kain. Tuhan gak cawe-cawe lagi. Dan sesungguhnya firman Tuhan pada Kain ini sama seperti firman Tuhan pada Adam. Ada indikasi
bahwa Tuhan juga sudah tahu keputusan apa yang akan dilakukan oleh Kain. Tuhan tahu Habel akan dibunuh oleh Kain. Tetapi Tuhan beri peringatan pada Kain dengan bahasa yang sedikit berbeda dengan Adam. Kalau dengan Adam tadi Tuhan memakai bahasa pada hari, seolah ada indikasi suatu kepastian. Adam pasti melakukan dosa. Tetapi dengan Kain, Tuhan memakai bahasa jika. Seolah ada indikasi tidak ada suatu kepastian. Bisa saja Kain berubah berbuat baik. Walaupun Tuhan sudah mengetahui bahwa Kain tidak akan berbuat baik. Dia tetap akan membunuh Habel. Gak bingung ya saudara? Rodo unyeng sedikit. Memang sama-sama mengindikasikan bahwa Tuhan Maha mengetahui. Tapi beda apa ya namanya? Beda maksud gitu kali ya. Jadi pada hari di mana Adam melakukan dosa, keturunan selanjutnya dipastikan sudah dalam kondisi ikut berdosa. Ikut kena dampaknya. Adam sebagai manusia pertama ini seolah-olah menjadi batu penjuru. Begitu Kain brojol, Kain juga sudah berdosa pada Tuhan. Mazmur 51 tadi, sejak dari kandungan sudah berdosa. Masalah dosa lelean. Dan pada hari di mana Kain melakukan dosa, tidak berpengaruh bagi manusia siapapun. Tidak bagi Lamek, tidak bagi keturunan Kain yang lain. Tidak berpengaruh bagi siapapun. Pengaruhnya ya bagi Kain pribadi. Tapi Lamek dan manusia yang lain tetap ikut menanggung dosa Adam. Lamek pastinya lahir juga dari lelean. Ngerti ya maksud saya? Semoga gak bingung sih. Jadi kalau boleh saya gambarkan, Adam itu mewakili manusia secara umum. Sedang Kain mewakili manusia secara personal. Tapi Tuhan itu Maha mengetahui. Itu aja dah intinya. Mau menggunakan kalimat pada hari, pada waktu, pada saat, jika, kalau, dan kalimat pengganti sejenisnya. Tuhan sudah tahu keputusan yang akan diambil oleh manusia. Gitu aja dah. Mana yang mau nurut, mana yang tidak mau nurut. Mana yang masih bisa diatur, mana yang sudah amburadul. Jadi apakah ada yang namanya kehendak bebas? Seperti yang sudah saya katakan di awal-awal. Kehendak bebas itu seperti ciri Tuhan. Dikatakan ada. Kehendak bebas itu tidak ada, dikatakan tidak ada, kehendak bebas itu ada. Antara ada dan tiada. Kayak judul lagu wae. Sebenarnya kehendak bebas ini
pembahasan yang sangat panjang dan tidak cukup hanya dengan satu video. Ada kehendak Tuhan dan ada juga kehendak manusia. Bisa disaling silang kesana kemari. Bagaimana bila kehendak manusia bentrok dengan kehendak Tuhan? Seperti tadi yang sudah saya contohkan lewat kehendak Abimelek. Lalu bila mana kondisi kehendak bebas yang tanpa campur tangan Tuhan dan kehendak bebas yang dengan campur tangan Tuhan? Saya kasih gambaran sedikit deh untuk yang satu ini. Kalian punya duit 100 juta. Kalian habiskan semua buat beli permen. Apakah Tuhan ngurus? Tuhan gak ngurus. Baik soal duitnya maupun soal beli permen. Tuhan gak ngurusi duit, juga gak ngurusi permen. Kalian habiskan semua buat jalan-jalan. Apakah Tuhan ngurus? Tuhan gak ngurus. Baik soal duitnya maupun soal jalan-jalan. Tuhan gak ngurusi duit, juga gak ngurusi jalan-jalan. Sekarang bagaimana kalau kalian habiskan buat judi? Apakah Tuhan ngurus? Tuhan punya urusan. Masalahnya sekarang adalah apakah Tuhan ngurus soal duitnya atau soal judinya? Nangkep ya? Kalian habiskan buat main pelacur. Apakah Tuhan ngurus? Tuhan punya urusan, saudara. Apakah Tuhan ngurus soal duitnya atau soal main pelacurnya? Dan bagaimana kalau seperti ini? Kalian habiskan buat amal, buat kegiatan bakti sosial. Apakah Tuhan ngurus? Tuhan juga punya urusan. Masalahnya sama. Apakah Tuhan ngurus soal duitnya atau soal amalnya? Soal bakti sosialnya? Jadi apakah manusia itu sungguh-sungguh punya kehendak bebas atas duit yang dia miliki? Duit-duitku sak karep-karepku. Kalian bisa cerna sendiri ya. Mana yang Tuhan bakalan ikut campur tangan dan mana yang Tuhan benar-benar lepas tangan. Nangkep ya maksudnya? Sangat panjang ini topik. Belum lagi yang namanya manusia itu kan bisa baik, bisa jahat. Kain ingin membunuh Habel. Itu kan contoh kehendak manusia yang jahat. Kenapa Tuhan tidak ikut campur tangan supaya Habel tidak mendapat celaka? Tapi ada juga kehendak manusia yang jahat, tapi Tuhan ikut campur tangan, sehingga manusia yang mau dicelakakan tidak jadi celaka. Contohnya Paulus. Bila mana Tuhan ikut campur tangan dan bila mana Tuhan tidak ikut campur tangan,
Sangat kompleks sekali ini. Itu baru ngomongin yang jahat. Bagaimana dengan yang baik? Panjang dah urusan. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus saya dahulukan. Mungkin kapan-kapan kita akan sambung lagi ke hendak bebas ini. Sekarang saya mau beri sedikit penjelasan dulu. Yang itu tadi. Mana ya? Saya kasih tanda merah tadi, biar gak lupa. Kok jadi hilang? Sebentar. Oke, yang ini. Kenapa Tuhan membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa? Padahal Tuhan Maha Tahu. Tuhan sudah mengetahui bahwa ada hari di mana Adam dan Hawa pasti akan makan buah itu. Kenapa kok dibiarkan? Ini masalah roh dan daging. Adam makan buah terlarang, kok gak mati? Kan dikatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam gak mati-mati. Sampai umurnya bisa mencapai 930 tahun. Beranak cucu, cicit, cecet, cocot, caca. Cuci, coca. Gak mati-mati. Ini semua tentang roh dan daging yang ada dalam diri manusia. Dan Tuhan itu sendiri adalah roh. Kenapa Tuhan membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa? Tuhan itu mau yang natural, yang alami. Tuhan bisa dengan mudah menciptakan sesuatu yang langsung nurut. Tapi Tuhan itu ingin yang ikhlas. Gitu kali ya nyebutnya. Ingin sesuatu yang tidak ada paksaan. Ingin sesuatu yang bisa nurut sama Tuhan, tapi benar-benar merdeka. Merdeka tapi nurut, nurut tapi merdeka. Loh, ketemu lagi ciri Tuhan. Merdeka tapi nurut, nurut tapi merdeka. Manusia itu ada dua elemen, roh dan daging. Kalian harus belajar mengikhlaskan. Kalau kalian cinta roh, ikhlaskan daging. Kalau kalian cinta daging, ikhlaskan roh. Aku cinta kau dan dia, gak bisa saudara. Ini bukan roman picisan. Kalian harus belajar mengikhlaskan. Belajar melepaskan salah satunya. Itulah kenapa Tuhan membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Membiarkan Hawa makan buah terlarang. Membiarkan Adam ikut makan buah terlarang. Tuhan ingin sesuatu yang natural. Tuhan berusaha memberitahu, sisanya terserah pada manusia. Roh manusia itu penurut. Daging manusia itu pemberontak. Penuh
keinginan. Mana yang akan dipilih Adam dan Hawa? Tuhan gak cawe-cawe. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Tuhan berusaha, manusia menentukan. Ciri Tuhan lagi. Maka berusahalah, biar Tuhan yang menentukan. Karena pilihan Tuhan pasti top markotop. Tuhan bisa melihat luar, Tuhan juga bisa melihat dalam. Jangan biarkan sampai Tuhan yang berusaha, karena pilihanmu biasanya bosok. Kalian tidak mengerti mana buah yang baik, mana buah yang dalamnya ulet tok. Di luar kelihatan bagus, dalamnya banyak ulet. Kalian hanya bisa melihat tampilan luar. Tampilan dalam kalian tidak tahu. Nangkep ya ini saudara. Tuhan itu roh. Kalian punya roh dan punya daging. Mana yang mau kalian besarkan? Itu saja intisarinya. Sesederhana itu. Sesimpel itu. Aku cinta roh, maka berusahalah membesarkan roh. Ikhlaskan daging. Aku cinta daging, maka berusahalah membesarkan daging. Ikhlaskan roh. Shalom.